Setiap hari Pak, Absalom ketika sudah diampuni oleh papanya, apa yang dilakukan dia? 2 tahun dia bunuh Amnon, 3 tahun dia lari di kakeknya, 2 tahun dia di rumah sendiri. Tapi itu enggak diam, dia menyiapkan planning semuanya. 4 tahun dia di sini Pak, 4 tahun diampuni oleh papanya, dipulihkan oleh Daud kembali. Tapi 4 tahun ini dia tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan. 4 tahun dia gunakan apa? Setiap hari dia di pintu gerbang, apa yang dilakukan dia? Dia menghasut orang-orang di sana. Pintu gerbang itu tempat utama sebuah kerajaan. Di pintu gerbang ini tadi dia ngomong sama semua orang, seandainya aku jadi raja, mungkin nasibmu enggak seperti ini. Seandainya aku yang jadi pimpinan, aku pasti bisa tolong kamu. Seandainya aku yang sekarang ini jadi kepalamu, aku pasti bisa menyelamatkan kamu. Tidak seperti papaku. Ingat baik-baik. Kalau engkau menemukan orang yang suka memotong kebaikan orang yang suka menjelekkan kebaikan orang itu pasti ada kebencian dalam hidupnya. Orang yang punya kebencian Pak, gak bisa appreciate apa yang orang perbuat Pak. Orang yang kamu punya kebencian Pak, hidupnya palsu. Dia kelihatannya melayani negara, kelihatannya membantu papanya. Tapi kenyataannya bukan sama sekali. Dia sedang menyiapkan pemberontakan besar-besaran Pak. Dan ingat baik-baik saudara, setiap hari kerjaan dia menyiapkan kudeta besar-besaran. Kita mungkin bisa melayani Tuhan hari ini. Kita mungkin bisa serving the Lord. Kita bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi ingat baik-baik. Kalau engkau punya kebencian. Semua yang kau lakukan sia-sia Pak. Waktunya tiba. Dia mulai berontak Pak. Dia berontak, dia kumpulkan. Siapa yang bergaul sama dia? Orang yang kepahitan, orang yang penuh kebencian, orang yang hidup dengan dendam. Pasti dikirimi juga orang-orang yang penuh dengan kepahitan. Ayat bawahnya, coba 2 Samuel pasal 15, bagaimana Ahitofel ikut berkumpul sama dia. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang ke Ahitofel. Orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Demikianlah apa? Persepakatan gelap itu menjadi kuat. Dan makin apa? Banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ngeri Pak. Akhirnya kudeta itu berhasil. Akhirnya singkat cerita, papanya terpaksa meninggalkan istana. Anda mungkin mikir begini, kenapa Daud gak perang aja? Daud tetap mengasihi anaknya Pak. Kenapa Daud gak langsung aja fight? Tidak Pak. Kenapa begitu? Daud pernah merasa bersalah. Karena ternyata apa yang dialami oleh Absalom, papanya juga pernah melakukan hal yang sama. Ingat baik-baik, dosa anak itu lahir karena dari mana? Orang tua. Anda perhatikan baik-baik Pak. Apa yang dinubuatkan Nabi Nathan digenapi semua di sini Pak. Nabi Nathan menegur Daud, karena dosamu, kamu berbuat dosa seperti ini, maka pedang tidak akan pernah beranjak dari rumahmu. Anak demi anak mati semuanya Pak. 4 orang mati semuanya. Dari Batseba 1 mati, 2 Amnon mati. Ketiga siapa lagi? Absalom juga mati. Keempat siapa? Adonia juga mati. Dosa perzinahan akan membawa semua masalah di sini. Orang yang hidup dalam kebencian penuh dengan kepalsuan. Jangan sampai engkau melayani Tuhan tapi engkau masih punya kebencian. Orang kebencian tidak takut Tuhan. Orang kalau udah benci dia tidak takut sama Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang akan membela orang yang benar di hadapannya. Kita lihat, kebencian akan membuat engkau menjadi pembunuh. Kebencian membuat engkau suka memaksakan kehendak. Kebencian membuat apa? Engkau akan menjadi pribadi yang kejam, tidak berterima kasih. Kebencian membuat apa saudara? Engkau menjadi orang yang berambisi, suka pamer demi menutupi kebencianmu. Terakhir, kebencian menimbulkan manipulasi. Engkau melayani Tuhan, tapi tujuannya bukan untuk Tuhan. Tujuannya untuk kepentinganmu dirimu sendiri. Orang yang penuh dengan kebencian, apa yang terjadi pada hidupnya saudara? Apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah peperangan, rambutnya Absalom yang keren itu tadi, yang molek itu tadi, ketika dia lari dengan kudanya, rambut itu nyantol di pohon saudara. Dia tergantung di tengah-tengah pohon. Dan waktu perang terjadi, Raja Daud sudah ngomong kepada semua pasukan yang didengarkan oleh Yoab juga. Tolong, jangan kamu apa-apakan Absalom. Tolong kamu jaga Absalom. Kenyataannya saudara, orang yang benci akan menimbulkan kebencian yang lain.
Yoab juga udah benci sama namanya Absalom. Ketika tiba-tiba yang namanya Absalom tergantung, saudara. Seluruh pasukan tidak mau ngapa-ngapain Absalom. Tapi Yoab bilang, bodoh kamu. Orang udah tergantung di sana, kenapa kamu gak lakukan apa-apa? Dia ambil 3 tombak, dia tancapkan kepada Absalom. Maka Absalom mati di sana. Orang yang hidup oleh kebencian akan dibunuh oleh kebencian. Stop membenci. Pesan saya di Mother's Day, hendaklah kita semua saling mengasihi.